PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggerahan Keramat. Disajikan oleh Proma obat mah hijau dan Kalpanax obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Saur Sepuh Pesanggerahan Keramat diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggerahan Keramat pada babak ke-50 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Doni Firman sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Yanto sebagai Murwa, Agus sebagai Jang Maming, dan Ujang sebagai Bahlul. Inilah Pesanggerahan Keramat babak ke-50. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Uang ulas peri kembung, Proma obatnya, Proma obat mah hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mual mules peri kembung, Proma obatnya. Ingat, Proma mengamankan mah. Proma obat mah hijau, produksi Kalbe Pharma. Wah, bahaya, wah, bahaya, bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja Kalpanax. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, Ada apa, Pak? pesenanku dapat nggak? Kalpanax? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, keladas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatnya, terjamin isinya, oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Pharma. Pada babak terdahulu diceritakan Mantili telah tiba di pantai Bagasin dan sudah pula mendapat keterangan yang jelas mengenai sepak terjang 3 raja bajak laut yang menguasai daerah tersebut. Mantili segera membuat ulah untuk memancing kemarahan mereka dengan cara bekerja sama dengan para nelayan. Uang yang biasanya harus disetorkan kepada para bajak laut oleh Mantili dirampas. Jang Maming yang merupakan wakil 3 raja bajak laut menjadi marah dan melabrak Mantili. Jang Maming mendatangi rumah si Tolil yang dipergunakan oleh Mantili
sebagai tempat huru-hara. Jang Maming yang berkacak pinggang dan matanya melotot kepada Mantili, oleh Mantili direnggut, lalu dilemparkan keluar. Tubuhnya melayang, menabrak pintu, sehingga jebol dan berantakan. Jang Maming terbanting di halaman, jungkir balik. Warga penduduk kampung nelayan terbelalak, menyaksikan betapa Jang Maming, sang jagoan yang paling ditakuti itu, hanya sekali lempar, dia terkapar di tanah. Ayo, bangun. Jangan tidur di tanah, kotor. Dengan tenang, Mantili melangkah keluar, menghampiri Jang Maming yang terburu-buru berdiri sambil sempoyongan. Bangsat, perempuan iblis, kubunuh kau, kubunuh. Ya. Mereka berkelahi. Yang Maming suka murka, menyerang perempuan itu dengan ganas. Pukulan dan tendangannya cepat dan keras. Tapi tidak kena. Hebat sekali perempuan itu. Pukulan dan tendangan Jang Maming yang gencar itu, tidak satu pun yang kena. Ya. Aduh. Ayo, bangun. Bangun. Wah, bukan main. Jang Maming ditendang, mumbul ke atas lalu terbanting ke tanah. Tapi Jang Maming kuat. Lihat, dia bangun lagi. Hebat kau, perempuan asing. Permainan silat tangan kosong kau boleh juga. Sekarang, ayo pakai senjata. Oh, kau pakai pedang? Aku juga punya pedang. Hei! Mengeluarkan asap. Pedang perempuan itu mengeluarkan asap. Bau busuk. Apa jadi? Pedang mujizat. Siapa kau sebenarnya? Kalau kau seorang putri, sebutkan putri dari kerajaan mana. Kalau kau pendekar, sebutkan pendekar dari mana. Kalau kau seorang tokoh rimba persilatan, sebutkan gelarmu. Kenapa kau bertanya begitu? Apakah kau takut? Tidak ada istilah takut pada diriku. Aku bertanya, sebab kau memiliki pedang mujizat, bisa mengeluarkan asap dan bau busuk. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi sebelum terjadi sesuatu pada dirimu, cepat kau pergi dari sini. Dan katakan kepada majikanmu, si 3 Raja Bajak Laut. Mulai hari ini, aku yang berkuasa di sini. Besar kepala. Kalau kau penasaran, majulah. Sombong. Mereka bertarung lagi. Sekarang pakai pedang. Perempuan itu bisa celaka, sebab Jang Maming jago main pedang. Perempuan itu memang hebat. Gerakannya tenang, tapi semua gerakan Jang Maming semuanya lumpuh. Tapi Jang Maming belum mengeluarkan seluruh kehebatannya. Iya. Itu baru permulaan. Jang Maming mulai ngantuk. Lihat, pedangnya berkelebat-kelebat cepat sekali. Tapi perempuan itu juga sama. Iya, tubuhnya bergerak sangat cepat. Pedangnya bergulung-gulung. Mataku jadi kabur. Iya itu, pertarungan tingkat asap. Terlalu cepat, sukar diikuti oleh mata. Hebat, perempuan itu jadi ganas. Serangannya gencar sekali. Jang Maming terdesak. Dia sempoyongan. Mati dia itu. Wah, Jang Maming terbanting ke tanah. Pedangnya lepas dan dia terduduk. Muntah-muntah. Gawat ini. Kenapa Jang Maming? Masuk angin? Kalau aku berniat membunuhmu, sangat mudah.
Dalam sekejap aku bisa memenggal lehermu. Tapi itu tidak akan aku lakukan. Sebab kau harus menemui majikanmu untuk menceritakan semuanya ini. Nah, pergi kau, cepat. Baik, aku pergi. Kau memang hebat. Tapi nanti kau rasakan, kau akan dibantai oleh 3 raja bajak laut. Kita sudah sampai di hutan Bongsang, Lugina. Apa benar ini hutan Bongsang? Pasti. Sesuai dengan petunjuk Bukarti dan juga keadaan alamnya, tidak akan salah. Ini hutan Bongsang. Kita terus saja ke dalam. Sebab biasanya sarang begal adanya di tengah-tengah hutan yang rapat. Iya. Kenapa rusak? Iya. Hutan ini rusak. Dahan-dahan dan ranting pohon seperti bekas ditebas-tebas pakai golok, berserakan. Juga di tanah ada bekas telapak kaki kuda berputar-putar. Iya. Jejak kaki kuda ini berputar-putar di sekitar sini. Kijara, di sini bekas tapak kaki orang. Banyak sekali. Jelas sekali. Di sini bekas pertempuran. Mungkin gerombolan begal itu mencegat rombongan pedagang, lalu mereka bertempur. Ya, mungkin juga. Lalu jejak tapak kaki kuda sebelah sana itu berputar-putar, melingkar-lingkar. Bekas pertarungan model apa itu? Alah, pusing amat. Kita cari saja gerombolan begal itu. Kita hancurkan mereka. Iya. Ada asap. Mana? Tuh, dari sebelah sana. Ya, benar. Asap. Pasti itu sarang begal. Dan mereka sedang masak. Bagus. Kita serbu mereka. Nah, itu sarang begal. 2 buah rumah panggung berada di tengah hutan. Apalagi kalau bukan sarang begal. Tapi kok sepi? Tidak ada orang. Hanya 1 orang yang sedang masak air di atas tumpukan api unggun. Ya, kemana yang lainnya? Mungkin sedang keluar. Mau mencegat mangsa. Kau sergap orang yang sedang duduk di dekat api unggun itu. Ya. Kalau gerombolan begal itu pada keluar, aku yang maju. Ya. Ya. Diam di tempat. Atau terbunuh. Ampun. Jangan bunuh. Ampun. Kau sedang apa? Berjaga. Sedang masak nasi. Mana teman-temanmu? Teman yang mana? Ini sarang gerombolan begal, bukan? Bekas. Gerombolan begal Hutan Bongsang sudah hancur. Sebab pemimpinnya, 4 raja begal, sudah mati semuanya. Hah? Mati? Iya, dibantai oleh Mantili. Mantili? Kijara, sini. Bagaimana, Lugina? Kita terlambat. Hah? Terlambat? Mantili telah mendahului kita. Hah? Mantili? Orang ini bekas anggota begal. Anak buah ke-4 raja begal Hutan Bongsang ini. Menurut dia, 4 raja begal itu sudah mati. Dibantai oleh Mantili. Sehingga gerombolan begal itu kucar-kacir. Siapa nama kau? Bahlul. Teman-temanmu kemana semuanya? Bubar. Bubar? Pemimpin kami sudah mati. Jadi kami bubar. Masing-masing pergi dengan tujuannya sendiri-sendiri. Jadi sarang gerombolan begal ini kosong? Iya, kosong. Lalu kau sedang apa di sini? Kenapa tidak pergi dari sini? Saya orang miskin. Tidak punya sanak saudara. Rumah tidak punya. Pergi dari sini, lantas mau kemana? Ya, sudah di sini saja. Mencoba jadi petani. Ya, kita kalah cepat oleh Mantili. Kita harus bergerak cepat. Supaya di tempat lainnya tidak terdahului oleh dia. Jadinya kita berlomba dengan Mantili. Ya. Dan bukan dengan Brahma. Tapi kalau nanti Brahma muncul, apa boleh buat? Kita harus menghadapi Brahma dan Mantili. 2 orang kakak beradik, tokoh utama Madangkara.
Mantili mungkin tidak terlalu sulit untuk dilumpuhkan. Tapi kalau Brahma, mungkin akan ramai. Sekarang kita tinggalkan hutan bongsang ini dan secepatnya pergi ke Kadipaten Palastra untuk menjumpai Juragan Lantang, sebab Mantili pergi ke sana. Iya. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma, obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya, wah, bahaya, bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja kapan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, Ada apa, Pak? pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatkan, terjamin isinya, oleskan saja kapan. Produksi Kalbe Farma. Rumah Jang Maming ini mewah sekali. Dia benar-benar manusia yang tidak tahu diri dan kejam. Tidak punya perasaan. Kampung nelayan ini kampung yang miskin. Rumah-rumah nelayan jelek-jelek, menyedihkan. Tapi Jang Maming membangun rumah yang besar dan mewah. Menyolok sekali. Iya, Neng. Dia orangnya memang tidak punya perasaan, Neng. Wah, kami sering kekurangan makan. Dia malah pesta pora, Neng. Makan-makan dan minum-minum dengan teman-temannya, anggota bajak laut, Neng. Iya, kami hanya bisa mengelus dada aja, Neng. Dan kejam. Kalau kami sakit, mana mau dia menolong kami. Pernah anak saya sakit keras. Saya datang pinjam uang, malah dibentak-bentak, Neng. Iya, Neng. Manusia tidak berperi kemanusiaan. Dia hidup bergelimang kemewahan, sementara di sekelilingnya penduduk penuh penderitaan. Orang lain kelaparan, dia membuang-buang makanan. Orang lain kekurangan, dia berlebihan. Biadab, tidak punya rasa perikemanusiaan. Hei, perempuan iblis, keluar! Tiga raja bajak laut. Tiga orang laki-laki bertampang seram, berdiri berkacak pinggang di luar. Rupanya ini yang namanya si tiga raja bajak laut Bagasin, Murwa, Jamuka, dan Pongol. Rupanya kau sudah tahu nama kami, Nona. Tentu saja, sebab kalian terkenal. Terus terang, kami kagum kepada kau, Nona. Seorang perempuan cantik akan merebut daerah kekuasaan kami, ya. Tapi sayang, kami keberatan. Keberatan atau tidak, tetap akan aku ambil. Baru kali ini ada yang berani berkata secara tegas terhadap kami. Sebab selama ini, baru mendengar nama kami saja, orang akan lari terbirit-birit ketakutan. Tapi kau malah datang
dan menentang kami. Aku selalu merasa senang berkenalan dengan orang-orang yang terkenal. Kau boleh kami tahu siapa nama kau, Nona? Mantili. Mantili? Ya, Mantili, adik kandung Brahma Kumbara Raja Madangkara yang bergelar si Pedang Setan. Apa maksudmu mencari kami? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Apa maksudmu? Masih ingat kepada Juragan Lantang? Juragan Lantang sudah mampus. Aku potong lehernya. Dan sebelum mati dia menceritakan semuanya. Nah, kalian bertiga sebagai pelaku pengerusakan dan pembakaran Gua Pantai Selatan, bersiaplah untuk mati. Jangan sombong, Mantili. Meskipun kau punya julukan yang seram, si Pedang Setan, tapi kami, 3 Raja Bajak Laut Bagasin, tidak akan mundur. Bagus. Berarti kalian punya keberanian. Dan memang aku tidak pernah menjatuhkan hukuman begitu saja. Aku selalu memberikan kesempatan untuk mempertahankan diri. Nah, majulah kalian bertiga sekaligus. Untuk melawan kau, tidak perlu main keroyok. Jamuga, ya, kau maju. Bereskan si Pedang Setan itu. Beres. Wah, langsung pakai pedang nih ya. Baik, aku juga pakai pedang. Hup, ya. Hai, bersinar. Gila. Pedang mukjizat mengeluarkan sinar. Terang sekali. Menyilaukan mata. Aku sekarang punya 2 gelar. Si Pedang Setan dan si Pedang Perak. Nah, untuk menghadapi kau, cukup pakai pedang perak. Pedang setan ini akan aku selipkan di pinggangku. Nanti akan aku pergunakan juga kalau dipandang perlu. Jamuga, cepat serang dia. Ya. Iya. Perempuan itu ternyata seorang raja. Bukan raja, Ratu. Sama saja, kau. Mataku silau sekali. Wah. Putri Mantili itu ternyata orang sakti ya. Punya 2 pedang mujizat dia. Satu bau busuk. Satunya lagi bersinar. Oh, kurang benderang. Wah, lihat. Si Jamuga sering melengos. Wah, menghindarkan sinar yang berkilau-kilauan itu. Dia terdesak. Mundur terus. Jamuga. Jamuga mati. Dadanya tembus oleh pedang perak. Ngeri deh. Ke barat. Kau membunuh Jamuga, saudara seperguruan kami. Hanya segitukah kehebatan 3 Raja Bajak Laut? Cuma 10 jurus sudah mampus. Bongol. Ayo, kita maju bersama-sama. Kita binasakan si Mantili. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma, obat mah hijau. Produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja kapan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu. Ada apa, Pak? Pesenanku dapat nggak?
Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanak, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanak sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatnya, terjamin isinya. Oleskan saja Kalpanak. Produksi Kalbe Farma. Jamuga sebenarnya seorang bajak laut yang ganas, telah sering melakukan pertarungan. Tetapi karena Mantili mempergunakan pedang perak, maka dia menjadi gugup sebab tidak tahan terhadap sinar silau yang memancar dari pedang perak. Maka hanya dalam 10 jurus Jamuga roboh, dadanya ditembus pedang perak. Melihat Jamuga tewas, Murwa dan Bongol menjadi murka dan secara bersamaan menyerang Mantili. Tapi dengan mantap, Mantili menghadang serangan 2 jago bajak laut itu. Bila mana Mantili berhasil membinasakan Murwa dan Bongol, berarti habislah ke-10 orang perusuh yang melakukan pengrusakan dan pembakaran di Goa Pantai Selatan. Tinggal biangnya yang belum, yaitu Juragan Lantang. Namun sejalan dengan itu, Ki Jara dan Lugina dari hutan Bongsang sedang bergerak menuju ke Kadipaten Palastra untuk membinasakan Juragan Lantang. Yang manakah terlebih dulu membereskan Juragan Lantang? Mantili ataukah Ki Jara dan Lugina? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Promah, obat mah hijau, dan Kalpanak, obat penyakit kulit paling ampuh khasiatnya.